Dr. Faizatur Rasidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini adalah pertemuan yang langka ya Ustazah. Kalau bukan karena pandemi mungkin butuh waktu beberapa jam untuk kita bertemu di Madin Khairu Ummah. Bahkan ini yang bergabung dengan kita juga ada luar kota ya. Ada yang dari Pulau Madura, ada yang Pasuruan, ya juga ada yang Sidoarjo dan Kota Surabaya. Ya. Memang walaupun ini secara khusus awalnya itu adalah diperuntukkan bagi wali murid, tetapi karena melihat bahwa pentingnya tema kali ini kami juga membuka untuk para orang tua di luar wali murid Madin. Yeah. Untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kesempatan saya berikan penuh, insya Allah 50 menit ke depan kepada Ustazah Faizah. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermuajahah. Insyaallah ini akan menjadi majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah ada keberkahan di sini karena kita mengkaji ilmu Islam, kita mencoba mencari tahu bagaimana penjelasan Islam atas suatu perkara untuk kemudian nanti kita amalkan ya untuk bisa menjadi solusi atas persoalan yang kita hadapi. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan atau sharing berkaitan dengan mengoptimalkan potensi belajar anak di masa pandemi. Saya sudah siapkan PowerPoint saya. Sudah terlihatkah Ibu-Ibu? Sudah ya? Oke. Jadi fokus kita di sini kalau kita lihat judulnya ada beberapa penekanan ya. Ada optimalisasi, ada potensi anak, dan ada masa pandemi. Saya bisa memahami maksud dari judul ini. Jadi bahwa kalau kita lihat sekilas ini adalah situasi hingga hari ini bahwa dunia secara global masih sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 ya. Termasuk di Indonesia adalah salah satu wilayah yang trennya masih grafiknya bisa dilihat terus naik, belum pernah sampai pada ketinggian puncaknya lalu kemudian turun, belum pernah ada. Dan sebagai seorang muslim secara singkat saya mau menyampaikan bahwa pandemi itu oleh Islam dijelaskan bahwa memang ada situasi-situasi yang kemudian ada hukum khusus yang berlaku di sana. Termasuk diantaranya adalah ketika pandemi ini melanda. Ternyata ada penjelasan syarak yang khusus berkaitan dengan kondisi pandemi itu. Bahwa memang ternyata kalau itu berkaitan dengan penyebaran penyakit infeksi yang sampai mewabah, itu memang ternyata ada penanganan khusus yang harus diupayakan, diikhtiarkan agar kemudian bisa memutus penyebaran dan menghentikan wabah. Di antaranya adalah bahwa memang pergerakan orang, pertemuan orang, gitu ya, perjumpaan orang, berinteraksi yang semula sifatnya intens, bisa jadi berkerumun, mungkin dilakukan di tempat-tempat yang tertutup, itu menjadi sesuatu yang harus dihindarkan. Kalau kita mengenal ada lockdown, ada pemisahan antara yang sakit dari yang sehat, yang sakit kemudian ditrace supaya kemudian bisa ditemukan, yang sakit akan diisolasi, yang sehat itu kemudian diarahkan untuk mereka melakukan social distancing, tidak kemudian beraktivitas dengan bebas bagaimana sebelumnya, begitu. Yang mengharuskan mereka diisolasi, maka kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dijamin keterpenuhannya dan diajarkan tentang perilaku hidup sehat. Yang itu kemudian hari ini
kita diperkenalkan dengan singkatnya, ini 1 halaman saja untuk menjembatani kita memahami hubungan pandemi dengan belajar anak yang akan kita optimalkan ya. Bahwa hari ini kemudian kita dimasifkan untuk melakukan rumus ini ya. Untuk mengetahui dan memutuskan mata rantai wabah di masyarakat dilakukan 3T. Seharusnya ini, tapi ini kemudian kalau kita lihat di negara kita termasuk yang tidak terlalu optimal. Tes masif harusnya dilakukan. Kalau kemudian ketemu ada yang positif, maka yang positif itu segera dipisahkan dari yang sakit, diberikan penyembuhan yang paling bagus. Yang pernah kontak ditelusuri, dilakukan trace, supaya kemudian segera bisa dipisahkan juga dari orang yang sehat. Karena keperluannya apa? Agar tidak membuat yang sehat itu dipaksa untuk sama-sama bersikap, berperilaku layaknya orang yang sakit atau layaknya ada pada wilayah yang sedang terjadi wabah. Semuanya di lockdown, semuanya tidak boleh keluar, semuanya tidak boleh aktivitas. Tidak seperti itu. Kalau konsep Islam tidak seperti itu. Maka seharusnya dilakukan trace, lalu dilakukan trace, ya, tracing. Lalu yang kemudian memang membutuhkan untuk dirawat dan dipisahkan supaya tidak menyebarkan penyakit itu harus diisolasi. Nah, lalu secara perorangan semua diajarkan untuk melakukan 3M ya. Kalau di mana-mana kalau keluar pakai masker, jaga jarak, melakukan PHBS, di sini diwakili dengan mencuci tangan dengan sabun. Nah, di antara menjaga jarak, social distancing ini, maka kita kemudian juga harus tidak semata-mata jaga jarak secara fisik saja, tetapi di situ sebenarnya juga menjaga interaksi yang terjadi. Kalau tidak ada perlunya, tidak perlu kongko-kongko di warung, tidak perlu makan-makan untuk sebenarnya hanya untuk jalan-jalan yang tidak ada perlu yang sifatnya urgen gitu ya. Maka di sini kurangi 3K ya. Kurangi 3K yang ini untuk memudahkan saja. Hindari melakukan kontak dekat, hindari kerumunan, kalaupun kemudian harus melakukan aktivitas, maka hindari ada di dalam sebuah ruangan tertutup. Nah, padahal kalau kemudian kita bicara aktivitas belajar mengajar selama ini, kemungkinan 3K inilah yang kita lakukan. Kita pasti akan ada di sebuah ruangan. Kalau kita outbound keluar itu mungkin sesekali saja, tetapi proses belajar mengajar biasa kita lakukan di dalam kelas. Di situ ada banyak murid, ada guru, ya, ada kerumunan di sana, dan kontaknya dekat karena intens di situ ya. Ada sebuah proses belajar mengajar yang dilakukan. Nah, ketika kemudian ini yang dilakukan, sebenarnya prinsip ini kenapa tadi saya awali dengan menjelaskan tuntunan Islam ketika kondisi wabah, supaya bisa dipahami bahwa sebenarnya situasi yang hari ini terjadi dan kemudian rambu-rambu yang diarahkan gitu ya, yang diberikan agar kita mengikutinya, sebenarnya kita memiliki basis pijakan syaraknya bahwa memang harus seperti itu. Meskipun kemudian pada faktanya hari ini karena ini bukan sebuah sistem Islam yang sempurna, kebijakan ini juga tidak kita temukan optimal dilaksanakan ya. Tetapi yang menjadi ranah bisa kita lakukan secara perorangan maupun sekelompok orang, maka itu tetap menjadi hukum yang wajib untuk kita penuhi, untuk kita laksanakan. Ketika kita meyakini dan menyadari bahwa itu adalah bagian dari penjelasan syarak. Nah, ketika kemudian situasi pandemi ini berlangsung dan sudah banyak sekali penjelasan yang berusaha memberikan sebuah analisa kapan berakhirnya, itu ada kajian yang terakhir itu mengatakan kemungkinan berakhirnya pandemi itu Desember 21. Jadi masih 1 tahun lagi begitu. Dan ketika kemudian dunia hari ini, terutama akhir-akhir ini mulai diramaikan dengan wacana vaksin, itu kan, itu pun sebenarnya di berbagai negara kandidat-kandidat vaksin itu sedang ada dalam sebuah proses uji, ya, masih belum selesai dan paling cepat itu akan ada evaluasi awal itu baru tahun depan Januari sebenarnya. Nah itu kan juga masih dalam situasi kita belum yakin begitu, belum yakin apakah memang benar dia itu efektif untuk menghadapi situasi ini.
Kalau yang kemudian diharapkan dengan vaksin itu akan bisa kita buat herd immunity di tengah masyarakat supaya bisa beraktivitas kembali dengan seperti sebelumnya, itu sepertinya masih, semuanya masih belum jelas. Sehingga kemudian, diberlakukanlah secara global itu yang namanya narasi new normal. Seharusnya new normal ini sebenarnya ketika situasi pandemi itu sudah mulai terkontrol, ibaratnya grafik itu sudah turun, itu angka itu sudah relatif stabil, tapi tidak bisa nol, kembali ke titik nol karena pandeminya, virusnya tetap ada. Cuman dia sudah dalam keadaan mungkin ada penularan tapi mungkin 1, 2, tidak masih masih naik terus angkanya. Nah, ketika sudah turun, sudah melandai, itulah kemudian karena tidak bisa seperti kondisi awal diperkenakan new normal, seharusnya seperti itu. Tetapi faktanya hari ini ya tidak bisa kita lepaskan dari kelemahan sistem kapitalisme yang sedang memimpin dunia hari ini, di mana-mana masih situasinya belum terkendali, tetapi kemudian karena ketuntutan ekonomi membuat ini diberlakukan lebih awal new normal ini. Orang dipaksa masuk beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah dalam dunia pendidikan. Dan ini kemudian memang harus kita pahami ada mengantarkan pada beragam implikasi yang nanti akan kita lihat implikasinya itu memang cukup cukup menghadirkan beban ganda. Jadi pandeminya itu menjadi sebuah beban tersendiri. Efek dari pandemi itu, ketika orang tidak boleh berkumpul, ketika kemudian tidak bisa berproduksi, industri banyak yang tutup, banyak yang PHK, sekolah tidak bisa lagi dilakukan, harus di rumah. Ini memang kemudian ternyata menjadi sebuah persoalan baru. Pandeminya sendiri itu yang membuat orang tidak bisa keluar saja itu sudah jadi masalah. Banyak orang yang mati itu juga sudah menjadi sebuah tekanan tersendiri. Tapi ternyata ada persoalan-persoalan ikutan ya di situ. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan pendidikan, ada persoalan pengasuhan anak yang kemudian kita temukan. Nah, ketika kemudian pendidikan itu dilakukan secara jarak jauh, diperkenalkan belajar dari rumah begitu kan ya. Ternyata itu pun juga mengalami problematika. Nah, saya ingin untuk mendapatkan gambaran sedikit tentang problematikanya itu adalah saya mengangkat beberapa aduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi dia menerima banyak pengaduan dari berbagai wilayah, di antaranya adalah ternyata ketika pembelajaran itu dilakukan secara daring, itu guru itu ngasih tugas saja gitu ya. Bikin film pendek, suruh ngedit, suruh posting, harus diupload minimal dapat sekian ratus like gitu ya. Atau ngasih soal-soal terus sampai ada yang anak SMP kelas 7 mengaku untuk bisa selesai tugasnya itu dari jam 7 sampai jam 5 dia baru selesai. Ketika dihitung itu ternyata dia sudah mengerjakan soal itu sampai ratusan soal ya. Sampai sampai 520 soal ternyata dari berbagai macam mata pelajaran itu. Itu membuat stres tersendiri siswanya. Padahal sisi yang lain ketika mereka tidak bisa melakukan pertemuan dengan gurunya dan kemudian dia mengalami kesulitan yang membutuhkan penjelasan, dia tidak bisa konsultasi. Itu pun menjadi stres tersendiri. Ada yang kemudian karena ada banyak masalah yang dia temukan, dia nggak ngerti juga percuma, nggak bisa nanya. Ketika ikut daring itu juga ternyata sinyalnya itu bermasalah membuat dia tambah stres sendiri, akhirnya malah nggak belajar, tinggalkan saja dia malah main ya, malah main. Jadi dia nggak sekolah, sekolahnya disuruh katanya belajar dari rumah, sudah nggak sekolah berangkat ke sekolahnya, tapi ternyata di rumah juga tidak belajar gitu, cuman nge-game saja atau kemudian dia malah mainan saja sama teman-temannya di kampung atau menjadi peer group-nya dia. Persoalan yang lain adalah persoalan berkaitan dengan sarana prasarana. Yang itu kemudian sampai mengantarkan kepada situasi stres ya. Sampai mengantarkan pada situasi stres. Kemarin kita membaca di mana? Di Sulawesi. Anak SMA ya. Karena stres menjalani proses belajar daring itu kemudian melakukan bunuh diri ya. Atau yang kemudian yang stres itu ketika anaknya masih dini, yang stres orang tuanya. Karena yang dikasih soal anaknya yang ngerjakan orang tuanya. Yang sibuk syuting, yang sibuk jadi sutradaranya, script writer-nya ya. Kemudian mengeditnya, menguploadnya, nyari-nyari like dari grup-grup yang ada itu orang tuanya.
Sehingga ketika kemudian orang tua ini tadi itu sudahlah dia dapat merasakan situasi berat karena pandemi, mungkin ada suami yang di PHK, situasi ekonomi yang berat, itu kemudian akhirnya juga ada masalah tersendiri di situ ya. Para ibu, para orang tua ternyata ada yang tidak sabar dengan membersamai anak-anaknya dalam melakukan belajar secara daring ini tadi, sehingga kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ada yang mereka pukul, sampai ada yang dibunuh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sementara bagi sang siswa sendiri, anaknya sendiri, mulanya dulu dia tidak terlalu kenal dengan gadget, tidak terlalu kenal dengan apa namanya HP begitu. Tapi karena kemudian diperkenalkan belajar menggunakan HP ini, disiapkan secara sengaja kuota dan sinyalnya, dia bisa ngelayap kemana-mana. Awalnya mungkin daring, belajar daring. Tapi kan mau dia sedang zoom-zooman lalu dia buka situs-situs lain kan juga nggak ketahuan nih. Kalau kemudian orang tuanya sudah merasa aman, anak saya sudah saya siapkan gadgetnya dan fasilitas kuotanya, lalu dia tinggal, maka selama orang tuanya mengira anak itu sedang melakukan proses belajar, ternyata dia sedang melakukan aktivitas yang merusak kepribadiannya. Dia mengakses situs porno sampai pada terjadi sebuah adiksi. Fenomena lain yang kita temukan pada masa PJJ ini dilakukan adalah adanya anak-anak yang dulunya tidak mengalami adiksi gadget, tidak mengalami adiksi game online, tidak juga mengenal adiksi pornografi, ternyata mereka hari ini mengalaminya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau memang seperti itu? Ya, ini sebelum masuk ke dalam apa yang harus kita lakukan, Ibu, ada beberapa Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai sebuah landasan untuk kita bisa bersikap dengan tepat. Beberapa hal penting terkait dengan pendidikan anak adalah bahwa ketika kita mendidik anak ini kan sama dengan kita, ini adalah generasi manusia. Manusia itu ada dengan sebuah visi penciptaan dari Sang Pencipta. Jadi mereka ketika kemudian diciptakan oleh Allah, maka sudah melekat padanya ada visi penciptaan baginya dari penciptanya juga. Dan ketika kita bicara pendidikan anak, itu bukan semata-mata bicara tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Gimana cara ngajari mengenal ABC, cara memakaikan baju, cara memakai baju sendiri, melakukan toilet training, bagaimana menghadapi anak yang tantrum, bukan sekedar sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan tips dan trik pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi dia berkaitan dengan bagaimana visi yang kita punya, pandangan yang kita punya tentang manusia, tentang kehidupan, tentang alam semesta, yang itu akan menentukan bagaimana kita memandang dan menjalani kehidupan ini, bagaimana kita memandang posisi anak, apa kewajiban kita terhadapnya, bagaimana kita menyempurnakannya. Jadi pendidikan anak ini sangat berkaitan erat dengan sakofah atau peradaban tertentu yang kita yakini, bukan sekedar berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang sifatnya umum. Ada sakofah di sana. Karena sakofah, maka tidak boleh sembarangan untuk kita ambil, tapi harus kita sandarkan kepada akidah Islam. Kalau kemudian dia bertentangan dengan sakofah Islam, dengan akidah Islam, maka di situ kan ada penjelasannya. Kalau ini berkaitan dengan sakofah, maka penjelasannya adalah penentu halal haram baik buruk itu nanti adalah akidah Islam. Tidak harus ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita itu kemudian memang semua berasal dari Islam, tetapi standar penilaiannya adalah Islam. Kapan dia diberikan di level pendidikan dasarkah, menengahkah, atau tinggikah, lalu dengan cara bagaimana, itu sandarannya adalah akidah Islam. Jadi
jangan berharap ketika membahas tentang pendidikan anak itu kemudian Bapak Ibu hanya nyari atau ngejar sesuatu yang sifatnya tips and trik saja, yang sifatnya instan-instan saja. Gimana sih kalau anak nangisan, gimana biar cepat diem? Kalau kemudian anak saya sudah kadang terlanjur kena free sex yang mungkin yang SMA ya, barusan tadi ada WA panjang kepada saya konsultasi tentang yang seperti itu. Maunya lalu solusinya bagaimana yang harus saya lakukan saat ini? Itu panjang ceritanya begitu ya. Jadi mendidik anak ini adalah bagian dari upaya kita menyempurnakan visi misi hidup kita. Maaf, kepencet. Ada kaitannya dengan menyempurnakan kewajiban kita kepada Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah, dan implikasinya adalah tidak hanya di dunia ini, bukan sekedar kita mau mencetak anak-anak yang nanti akan bisa ngeramut kita ketika kita sudah tua, enggak, tapi ini urusannya adalah surga neraka. Kita dianggap amanah atau tidak oleh sang pemberi amanah, ini adalah perkara besar atau penting. Karena ini adalah sebuah perkara besar atau penting, bahwa mendidik anak itu adalah amanah. Amanah itu berarti ada yang memberi amanah. Maka bagaimana kemudian kita dikatakan sukses untuk menjalani atau menjalankan amanah yang diberikan, itu kontrolnya, standarnya adalah apa mau atau arahan dari sang pemberi amanah, bukan mau kita. Jadi bagaimana yang kemudian kita mau lakukan kepada anak kita itu bukan suka-suka kita, gitu. Tetapi bagaimana sih yang diminta oleh sang pemberi amanah itu ketika dia menitipkan kepada saya anak-anak 1, 2, 3 banyak itu apa yang kemudian dia berikan, dia maksudkan, dia titipkan kepada saya. Apakah untuk saya cetak menjadi seorang artis? Apakah hendak saya cetak untuk menjadi seorang pemain sepak bola atau yang lain? Itu tanyalah kepada sang pemberi amanah. Karena nanti pertanggungjawabannya adalah kita kembali mempertanggungjawabannya kepada sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT. Maka wajib kita membaca tuntunan dari sang pemberi amanah. Yang pertama, saya akan membatasi untuk menerangkan tuntunan dari sang pemberi amanah, artinya kita kembali membuka tuntunan syariah dalam hal ini pada beberapa yang prinsip saja. Ada 3 prinsip yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang target akhir pembentukan atau pendidikan yang kita lakukan. Maka ini berkaitan dengan visi generasi dalam Islam. Visi generasi dalam Islam itu yang pertama adalah bahwa dia ketika diciptakan oleh Allah itu ada visi penciptaannya. Pada Al-Baqarah ayat 30 di sana Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam rangka menjadi khalifah fil ardh. Itu kan ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah. Itu kan ketika menciptakan Adam. Beliau Allah kemudian menyampaikan, diceritakan ketika Allah berbicara kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah wakil ya, pengganti Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan mau dari sang pembuat bumi dan sang pembuat khalifah itu, yaitu Allah. Jadi kita harus mencetak anak-anak kita itu untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Dan bahwa mereka ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di mana? Kita diciptakan manusia itu termasuk anak-anak kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk mengabdi padanya. Jadi menjadi hamba Allah yang menjalani seluruh episode hidup sesuai dengan aturan dari Allah. Itu visi pertama. Jadi kalau mau bicara berarti saya harus didik seperti apa anak saya? Arahnya berarti ke sana. Kan namanya visi itu kan pandangan ke depan. Dia nanti ujungnya harus bisa menjadi hamba, senantiasa menjadi hamba Allah. Dia senantiasa menjalani episode hidupnya sesuai dengan aturan dari Allah. Dia siap menjadi pemimpin seluruh makhluk Allah di muka bumi karena dialah khalifatul fil ardh. Yang kedua bahwa kita anak-anak yang dititipkan kepada kita itu dihadirkan oleh Allah dalam fitrahnya dan kita diminta untuk menjaga fitrah itu. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu anak pun kecuali mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bapak dan ibunya lah yang kemudian menjadikan mereka melenceng dari fitrahnya jadi Nasronikah, Yahudikah atau Majusikah. Jadi tetap dalam fitrah itu tetap dalam
keimanan dan ketaatan kepada Al-Khaliq. Lalu yang berikutnya adalah visi untuk bisa menjadi muttaqina imamah. Ini seperti yang kita diajarkan untuk senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Muttaqina imamah. Jadi orang-orang yang tidak sekedar bertakwa tapi muttaqina imamah. Pemimpinnya orang-orang bertakwa. Lalu yang berikutnya bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, gitu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim anak-anak yang di'afan ya, generasi-generasi yang lemah. Maka kita diperintahkan untuk melahirkan generasi yang tangguh. Lalu yang lebih istimewa lagi bahwa umat Islam itu adalah khairu ummah. Nah, seperti nama madrasah diniyahnya ini. Khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi dia adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kualitasnya adalah kualitas dunia, kualitas global. Yang itu bisa diraih kalau mereka itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dia menjadi kaum yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, berdiri atas kebenaran, menegakkan kebenaran, mencegah dan melarang kemungkaran begitu. Aktivitas dakwah lekat pada diri mereka. Berarti kita juga harus membayangkan berarti anak saya nanti anak-anak murid saya nanti harus kita desain cetakannya adalah mereka juga menjadi seorang yang mau dia ada di posisi dimanapun secara profesinya, tapi mereka adalah para penegak kebenaran dimanapun dia berada. Mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, dia tetap siap untuk mengemban kebenaran, menyampaikan al-ma'ruf itu dimanapun, membelanya, mendakwahkannya, dan juga mencegah kemungkaran dimanapun. Itu yang pertama. Lalu prinsip yang kedua yang disampaikan yang diajarkan oleh Islam bahwa pendidikan yang kita lakukan itu berbasis akidah. Dari sisi konten, standarisasinya adalah menggunakan akidah Islam. Ini karena kaitannya dengan sejak awal kita itu dihadirkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka keimanan kita kepada Allah itulah yang kemudian menjadi sebuah ukuran atau penilaian untuk membangun konten apapun yang kita sampaikan, yang kita susun di atasnya. Kita mau mengajarkan mata ajar apa, mata pelajaran apa, itu semuanya berbasis pada akidah Islam. Berbasis pada akidah Islam itu tidak bermakna semua informasi harus digali dari akidah Islam, bukan. Tetapi bisa jadi misalkan sains dan teknologi begitu ya, tidak digali dari akidah Islam tetapi dinilainya dengan akidah Islam. Kalau misalkan kemudian berbicara tentang dikatakan sebagai sains yang menceritakan tentang asal-usul dunia atau asal-usul manusia lalu diperkenalkan teori Big Bang teori atau diperkenalkan tentang teori evolusi manusia dari kera. Maka kita bisa katakan itu bukan sains, bukan ilmu, tetapi itu adalah sakofa. Maka ketika itu sakofa, berlakulah begini. Kalau itu sakofa Islam, sakofah wairu Islam, maka hanya bisa diajarkan pada level pendidikan tinggi untuk disampaikan dan dikritisi kesalahannya. Setelah anak-anak didik itu dimantapkan mafhum yang benar tentang yang seharusnya. Bagaimana alam semesta itu berasal, siapa al-khaliq bagi dirinya dan alam semesta ini termasuk matahari. Benarkah itu dari sekedar ledakan yang diteorikan di Big Bang teori itu misalkan. Itu seperti itu. Itu maksudnya dengan pendidikan yang kontennya berbasis akidah seperti itu. Nah, saya singkat saja ini nanti bisa dibaca. Jadi prinsip untuk kontennya berbasis akidah. Yang ketiga bahwa pendidikan di dalam Islam itu adalah berbasis orang tua. Artinya apa? Ini harus dipahami bahwa penanggung jawab pendidikan anak itu memang orang tua. Meskipun pada perjalanan dia mendidik anaknya sampai pada akhir proses pendidikannya sampai dia balik mukallaf menjadi seseorang yang sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu membutuhkan dan melibatkan ada guru-guru lain begitu ya yang dia hadirkan. Akan tetapi penanggung jawab pertama dan utamanya tetap adalah orang tuanya. Ini kita pahami dari hadis yang berbicara tentang fitrah anak yang kemudian mengatakan kedua orang tuanya lah yang akan membuat sang anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau
Majusi. Nah, sehingga ada 4 ternyata ya, saya lupa. Yang berikutnya adalah prinsip pendidikan dalam Islam itu dilakukan berbasis usia. Jadi ketika kemudian kita memberikan mata ajar, mata apa namanya, pendidikan ya, konten-konten pendidikan kepada anak-anak kita, kapan diberikannya, kemudian itu dengan cara seperti apa, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan bagaimana meluruskannya, itu semua ada tuntunan basis usianya. Jadi di sini yang berlaku bukan semakin awal semakin bagus, semakin cepat semakin bagus, semakin anak semakin muda tapi semakin menguasai banyak hal semakin bagus. Tidak, itu tidak berlaku begitu. Tetapi yang berlaku di sini adalah yang paling bagus itu adalah ketika pendidikan itu kontennya, caranya, metode meluruskannya yang dipakai itu sesuai dengan basis usianya. Ketika anak itu usia dini, apa saja sebenarnya prinsip targetnya, misi kita mendidiknya kalau usia dini itu bagaimana? Kalau usia tamis itu bagaimana? Kalau usia prabalik itu bagaimana? Balik bagaimana? Itu berbasis usia. Jadi dikatakan bagus itu kalau justru sesuai dengan basis usianya, bukan cepet-cepetan. Bukan berlaku cepet-cepetan. Dan berbasis usia ini memang disyariatkan. Kalau kemudian kita bicara tuntunan syariat, ketika kemudian memberikan tuntutan untuk dilaksanakan atau diamalkan, gitu ya. Taklif itu dijelaskan di situ. Selalu diterangkan, ada istilah anak-anak diperkenalkan, ada istilah balik, ada diperkenalkan istilah mukallaf ya. Jadi misalkan contohnya di sini ketika Al-Qur'an memberi contoh hukum tentang meminta izin. Itu ternyata dibedakan. Ketika anak mau masuk ke kamar orang tuanya, itu berbeda, ada hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Ketika mereka masih anak-anak sampai mereka balik itu harus meminta izin ketika memasuki kamar orang tuanya dalam 3 waktu. Tapi kalau mereka sudah dewasa, setiap waktu mereka harus minta izin. Atau kemudian ketika berbicara tentang perintah sholat, ya, mengajarkan perintah sholat, itu dikaitkan dengan usia. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Ajarkan anakmu itu sholat, itu ketika mereka sedang berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Diperkenalkan adanya sebuah iqab, boleh dipukul ketika mereka meninggalkan. Itu ketika berapa? Abna'u asyri sinin, ketika mereka usia 10 tahun. Itu dikaitkan juga dengan pemisahan tempat tidur ya. Jadi di situ ada sebuah pengenalan bahwa memang usia dalam pendidikan Islam itu sangat penting karena itu nanti akan berkaitan erat dengan ini. Keperluannya apa sih? Keperluannya kita untuk memahami tumbuh kembang anak pada setiap jenjang usianya. Ketika kita nggak ngerti anak usia 0 sampai 1 bulan, itu apakah dia sebenarnya sudah bisa melihat huruf? Maka kemudian tidak tepat kalau kemudian di situ mulai diperkenalkan menggunakan kartu misalkan. Wah, saya mau menstimulasi penglihatan sejak awal, ya malah keliru. Pada waktu dia masih usia 0 sebenarnya dia masih melihat orang tua awal itu hanya seperti titik hitam saja dan dia sebenarnya lebih berkembang pendengarannya begitu. Pendengaran itu sudah bisa distimulasi sejak dia masih dalam kandungan. Maka kemudian kan jadi situ kemudian kita susun, karena tumbuh kembang anak itu ternyata janin itu sudah bisa mendengar, maka proses pendidikan sejak belum dia lahir bisa dalam bentuk yang sifatnya stimulasi auditori kan begitu kan ya. Tapi bukan stimulasi penglihatan. Nah, nanti ketika kemudian sudah mulai bisa melihat dalam jarak 1 meter, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ketika sudah mulai bisa duduk ya. Jadi kaitannya dengan memahami tumbuh kembang itu, memahami tahapan-tahapan pendidikan yang akan kita lakukan, kita akan menentukan jenjang sekolah ini masuk yang mana, menengah, tinggi, dasar, itu kan begitu. Kaitannya dengan hukum syara yang berkaitan dengan anak sesuai dengan jenjang usianya, penentuan konten atau kurikulum dan bahan ajar yang mau kita susun, termasuk penentuan takdibnya,
Boleh tidak kalau kemudian misalkan ada anak usia dini, playgroup, TK, TPA, salah baca Iqra misalnya kemudian dijewet, ya, diceblek, diceples gitu pahanya, dipukul, boleh apa tidak? Nah, di situ itu kaitannya dengan ada prinsip pendidikan berbasis usia yang harus kita pahami. Ternyata tidak diperkenankan adanya sebuah hukuman, konsep hukuman tidak ada untuk anak usia dini. Boleh ketika sudah mulai mumayyiz itu memperkenalkan hukuman, tetapi dengan sebuah pendekatan harus dipastikan tidak ujug-ujug hukuman, ya, tetapi diperkenalkan pendekatan positif dulu, reward dulu sebelum punishment, dan tidak dikenal yang namanya takdib bersifat fisik. Diperbolehkan setelah 10 tahun. Nah ini kan kalau kita tidak ngerti, ternyata usia itu menentukan ya, menentukan bentuk hukuman apa yang akan bisa kita pakai ketika kita melakukan pendidikan yang membutuhkan menjatuhkan sanksi, termasuk penetapan tujuan pendidikan, dan itu kaitannya dengan kita mau mempersiapkan anak kita untuk sampai pada posisi kesiapan mereka menjadi seorang mukallaf. Nah, ini ikhtisarnya kalau mau saya simpelkan begitu. Kita pasti kalau membuka tuntunan syariah akan ketemu dengan penjelasan begini. Ada anak-anak, di sini ada dewasa, tidak ada remaja, Anak-anak itu adalah mereka yang belum akil balik, belum mukallaf, belum bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan. Jadi dia ghairu mukallaf, dia prabalik, dia juga belum akil. Sementara di sini pena mulai dituliskan itu ketika mereka mukallaf. Mukallaf itu adalah ketika sudah akil dan balik, dan itu kalau bahasa kita adalah dewasa. Kalau pakai ukuran umur, maka kita mendapatkan penjelasan dalam fikih itu adalah maksimal 14 tahun atau bisa lebih awal ketika ada tanda-tanda yang menjadi alamatul bulu, ya, alamat atau tanda-tanda baliknya seseorang, yang menstruasi, ihtilam, pernah melahirkan dan seterusnya itu. Nah, di sini dalam kaitannya kemampuan berpikir itu pun ternyata kita mendapati ada anak yang usia dini itu ghairu mumayyiz, lalu kemudian mulai dari 7 tahun hingga mukallaf itu mumayyiz, dan berikutnya adalah akil. Ini semua akan berpengaruh kepada bagaimana pendidikan yang kita lakukan kepada mereka. Kalau kita kaitkan dengan target dan tujuan pendidikan dalam Islam sampai level pendidikan tingginya, maka akan kita temukan ini tujuan pendidikan dalam ini ya, bukan alam ya. Tujuan pendidikan dalam Islam. Kalau sampai pada level pendidikan tinggi, berarti sampai universitas ya. Itu maka yang akan kita yang akan kita wujudkan ada pada anak didik kita. Berarti ini melibatkan mulai dari awal sejak dia dilahirkan oleh benih pertama dari orang tuanya sampai kemudian dia itu selesai mengikuti pendidikan tinggi di sistem Islam itu seperti apa? Itu adalah begini tujuannya. Yang pertama adalah ijadu sasya Islam, dia terbentuk kepribadian Islam. Lalu yang berikutnya ada penguasaan sains, teknologi, dan skill tertentu, skill kehidupan, dan itu nanti diarahkan untuk mengemban profil pengemban amanah tertentu dalam kehidupan. Memang kan nanti kan kalau saya pada pendidikan tinggi akan ada sebuah spesifikasi ya. Apakah ini akan menjadi kelompok pakar yang dia atau ahli yang dia memang jumlahnya mungkin akan sedikit, dia lebih banyak kepada orang-orang yang diharapkan kontribusinya di tengah masyarakat itu menjadi mereka yang melahirkan solusi ya kan, dengan aktivitas berpikir mereka, kepakaran mereka. Ada ulama, ada ahli, ada pakar. Dan kemudian yang sifatnya profesi yang teknis tertentu ya, misalnya menjadi pengajar, jadi dosen, jadi dokter, jadi pekerja tambang atau macam-macam. Nah, itu profil-profil tertentu. Itu kan ada yang seperti itu dan seterusnya. Nah, dan ini ada prosesnya begitu loh. Kalau usia dini, orientasi yang gambaran singkat usaha yang sedang kita lakukan itu adalah kita sedang mempersiapkan bangunannya, ya, bahan-bahan bakunya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin rumah, seandainya ini adalah rumah, desain dasar, ada desain
eh, khas yang merupakan pengembangan. Semua bangunan itu pasti ada desain dasarnya, tetapi kemudian ada yang kemudian membuat dia menjadi berbeda. Ini adalah rumah, ini bangunan rumah makan, ini bangunan rumah sakit, ini bangunan adalah rumah hunian, itu kan beda-beda. Ini bangunan adalah stadion olahraga misalnya begitu. Anak-anak juga begitu. Desain dasarnya itu adalah syahsia Islam. Jadi nanti mereka mau jadi pengembangannya itu mau jadi apa-apa saja, tapi desain dasar tidak boleh lepas. Syahsia Islamnya, solih-solihanya, bahasa umumnya solih-solihanya, itu adalah desain dasar. Mau dia nanti jadi guru, ya dia harus solih, guru solih, gitu ya. Dokter ya solih, insinyur ya solih, jadi ustadz ya tentu saja solih kan begitu. Jadi ada desain dasar, ada pengembangannya. Nah, usia dini itu namanya mulai dari 0 sampai 6, itu kan anak mulai dari semua potensi yang dia punya, apakah itu kebutuhan jasmani ataukah naluri ataukah akal, semua itu sudah dalam proses pengembangan, sudah disiapkan kan gitu. Supaya kemudian dia punya kemampuan akil, yang namanya otaknya sedang tumbuh. Otak itu tidak sekedar tumbuh fisiknya, tapi harus nyambung-nyambung sinaps-sinapsnya, sambungan-sambungan sarafnya. Dia disambungkan dengan yang namanya stimulasi. Maka di situ kita mengenalkan banyak hal ya, nama-nama semua benda dikaitkan antara, jadi dia diperkenalkan semua stimulasi indranya gitu kan. Diperkenalkan dengan permukaan licin, kasar, halus, lembut, diperkenalkan dengan suhu dingin, panas, hangat, macam-macam, semuanya kita perkenalkan semuanya itu karena kita sedang mempersiapkan indranya menjadi siap, otaknya menjadi siap untuk berpikir. Kebutuhan jasmani juga begitu. Kan diperkenalkan, ini mengenali ini rasa kebelet pipis, ini kebelet BAB, ini rasa mau muntah, ini rasa sumuk. Itu kan anak-anak baru belajar itu. Sebelumnya kan dia nggak ngerti itu bahkan. Jadi ini usia dini adalah ke arah sana. Nah, kemudian usia 7 sampai 14 sampai kemudian dia menuju ke mukallaf itu kalau pakai tuntunan Imam Ali 7 tahun kedua ini adalah peletakan dasar untuk mendisiplinkan mereka, mengikat mereka, menawan mereka dalam kedisiplinan. Lakukan anak seperti laksana tawanan. Kalau yang sebelumnya usia dini itu kan melakukan anak laksana seperti raja. Nanti yang 7 tahun ketiga melakukan anak seperti seorang wazir, teman dekat, orang kepercayaan. Nah, jadi di sini ini kita membangun bangunannya sampai kokoh. Ini jatuh syahsia Islamnya itu. Lalu berikutnya sampai ketika sudah menuju ke dewasa, kita sedang berbicara tentang menghebatkannya, menghebatkan profilnya, melejitkan profil kepemimpinannya. Dan untuk sampai ke situ, itu komponennya tidak hanya orang tua, pendidikan itu ternyata. Mungkin awal pendidikan dini itu lebih banyak di orang tua, karena memang Allah meletakkan sekolah pertama anak, guru pertama anak, kepala sekolah pertama anak, kurikulum pertama yang akan dia temui yang ada di rumah. Maka keberadaan keluarga yang mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap anak-anak mereka, terutama pada usia dini, sebelum kemudian nanti dia serahkan kelanjutan proses pendidikannya ke pihak lain, itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, kalau kemudian berawal dari rumah saja ini sudah nggak karu-karuan, sudah nggak ngerti, seperti situasi pandemi hari ini ternyata kan mengungkap banyak keluarga ternyata terbongkar bahwa mereka selama ini juga tidak punya visi apapun terhadap anak-anaknya, tidak punya ilmu apapun tentang bagaimana mendidik anaknya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau sebelumnya mereka protes anaknya itu dilakukan kekerasan gitu ya oleh gurunya, ternyata ketika mereka jadi guru mereka sendiri yang melakukan kekerasan. Jadi ada keluarga, nanti dilanjutkan dengan sekolah. Di sini ada kurikulum yang terstruktur. Dan kemudian dilanjutkan dengan masyarakat, karena masyarakat ini adalah sekolah besar anak kita. Bisa di-mute, Bapak Ibu yang belum di-mute. Dan masyarakat ini warnanya akan menjadi seperti apa? Itu tergantung kebijakan negara. Kebijakan negara itu seperti apa? Nah, ini jadi kalau kemudian kita terjemahkan, silakan lakukan proses pendidikan itu mau dalam jenjang apapun, itu selalu prinsipnya adalah stimulasi dan optimalkan semua potensi yang mereka punya. Usia dini, maka tadi sudah saya sampaikan prinsipnya adalah itu. Lalu yang kemudian
usia mumayyiz ya, sampai kemudian dia menjadi mukallaf itu sampai 14 tahun. Berarti ini sempurna, selesai ijazah syahsiah Islam yang kita upayakan sudah terbentuk. Karena setelah itu nanti kan dia sudah jadi mukallaf, jadi sudah selesai. Kita membangun syahsiah Islam pada anak kita itu sudah selesai di sini, maksimal 14 tahun. Ini yang kemudian harus sudah ada ya, nanti bisa dibaca. Jadi dia sudah paham jati dirinya sebagai hamba Allah, konsekuensi iman bahwa dia harus terikat pada syariah, dia menguasai sakofah Islam yang dia butuhkan untuk amal-amal yang sifatnya melekat dia, seperti bahwa dia harus menutup aurat, dia harus melakukan sholat 5 waktu, dia harus birrul walidain. Hal ini sudah lekat padanya untuk dia amalkan, sudah menjadi taklif bagi dia hari ini dia amalkan, dia harus kuasai sakofah itu. Dia ngerti kemuliaan hakiki itu adalah iman yang ketakwaan yang akan menjadi ukurannya. Jadi dia tidak akan bingung dengan masifnya di luar ini arus kapitalisme yang mengajarkan kemuliaan itu melekat kepada capaian-capaian yang sifatnya materi ya. Jadi ada temannya sombong atau kemudian dia melihat sinetron yang membangga-banggakan tampilan-tampilan fisik, kendaraannya apa, merek jamnya apa, merek HP-nya apa, sepatunya apa. Nah, itu sudah bagi anak-anak kita itu ketika kemudian kita lepaskan ijazah syahsiah Islam mestinya dia sudah ngerti itu. Jadi enggak kemudian menjadi orang yang gara-gara pengen HP tertentu gitu ya. Enggak dipenuhi oleh orang tuanya sampai dia berani melakukan kekerasan pada orang tuanya. Atau dia bunuh diri gara-gara diberikan laptop misalnya. Nah, seperti itu. Paham bila ketaatan itu bagaimana urutannya? Allah, Rasul, orang tua, lalu siapapun itu bagaimana konteksnya? Mulai menguasai dan melakukan proses belajar skill calon suami atau calon istri atau calon ibu, calon kepala keluarga. Ini karena sudah mukallaf loh ya. Mukallaf itu sudah balik juga. Sudah kemudian horizontal itu berkembang dan sudah memiliki kecenderungan untuk suka pada lawan jenis dan punya kemampuan untuk melakukan reproduksi. Jadi diperkenalkan, oh anak perempuan ya tanggung jawab kefemininannya itu bagaimana. Laki-laki bahwa ketika dia itu mukallaf seharusnya dia sudah pernah diajari bagaimana kemudian bekerja meskipun belum memiliki kemampuan menanggung nafkahnya sendiri tapi dia diajari untuk itu. Sudah paham dan mulai dilibatkan dalam aktivitas dakwah Islam. Dan dia juga sudah mulai membangun profil pemimpin. Jadi dia tidak disimpan oleh orang tuanya di rumah saja gitu. Tapi dia dibiasakan untuk berangkat ke masjid, ketika di kampungnya itu ada kerja bakti, diperkenalkan, kenal tetangga. Di situ membangun profil kepemimpinan. Dan sebelum balik itu nanti ada proses yang harus dia pahami juga. Jadi kan mau mukallaf itu harus ngerti tanda-tanda mukallaf dan juga hukum terkait dengannya. Junub mandi besar gitu ya, mandi besar, alamatul bulu itu seperti apa, itu diperkenalkan, menstruasi seperti apa. Nah, kalau kemudian sudah step berikutnya, ya, kepribadian ini waktunya kita legitkan. Nah, sekarang masuk ke pandeminya. Setelah prinsip-prinsipnya dikuasai, baru saya akan bicara tipsnya. Lalu bagaimana kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi pandemi ini? Yang pertama, kuasai prinsip pendidikan di atas dulu. Jadi jangan masuk ke tips dulu kalau yang dasar itu nggak dikuasai, nggak ngerti. Setelah ngerti, oh ternyata targetnya begitu. Kalau anak saya usia 3 tahun, 4 tahun, masih TK, apa kemudian berarti harus saya itu maksa untuk saya sekolahkan ke TPA atau ke RA atau ke sekolah tahfidz misalkan? Nggak harus. Kalau kemudian orang tua bahkan menjadi pihak yang lebih bagus, lebih bisa untuk menjadi gurunya malah lebih bagus karena usia dini sebenarnya adalah tanggung jawab utama masih pada orang tua. Kan begitu. Kalau kemudian anak saya usia SD misalkan ya, mumayyiz kan? Atau anak saya usia SMP, SMA, kuliah, ya berbeda-beda begitu. Jadi perlakuan kita, kekhawatiran yang kita punya, proses apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini untuk mengoptimalkan pendidikan anak kita tergantung kepada kita menguasai yang prinsip-prinsip tadi begitu. Bahwa kita tahu tujuan akhir pendidikannya apa, kita tahu itu harus berbasis akidah Islam, pelakunya berbasis usia, disampaikannya berbasis usia. Pelakunya berbasis orang tua ya tadi ya.
Kemudian lalu setelah kita menguasai prinsip di atas, ya, ketika situasi yang ini istimewa ini, coba sinergikan dengan semua pihak yang terlibat. Kalau anak itu sudah relatif besar, sudah kuliah, sudah SMA, mungkin kan bisa diajak ngomong. Kalau bisa diajak ngomong seperti kita meminta pertimbangan, gitu ya. Tapi kalau anak itu usia dini, usia umayis, mungkin bentuk perbincangan dengan mereka adalah sounding, mempersiapkan anak untuk siap dengan situasi pandemi yang memang ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Kesiapan mereka untuk tetap lebih banyak di rumah, tidak ketemu teman-temannya, tidak bermain secara bebas seperti sebelumnya. Nah, ini kan perlu disounding. Ortu bicara juga ke sekolah, ke guru. Jadi kalau misalkan ini hanya level pendidikan usia dini, apakah kemudian harus ini sekolah dimasukkan? Ataukah kalau kemudian mau tetap ada sekolah itu, kita berbaginya seperti apa? Kan kita tadi sudah paham, targetnya adalah kalau usia dini itu stimulasi semua potensi yang dia punya. Ya, lalu kalau kemudian sudah dijalankan kan sudah disinergi tadi, sudah ada pembagian begitu ya, tugas gitu kira-kira. Kalau kemudian ketemu dengan problematika yang kita hadapi, sampaikan. Bu, ternyata kalau daring, kalau pakai HP, pakai laptop itu ternyata begini anak saya. Dia malah hanya dia memfoto atau memvideo tampilannya, tapi sebenarnya kemudian dia itu tidak mendengarkan laptopnya. Wong laptop itu nyala sendiri, anak saya lagi jajan di ujung gang sana. Nggak pernah dia simak, nggak pernah. Kalau ada PR ya yang ribut ya hanya ibunya saja. Sampaikan kalau begitu, supaya nanti kemudian menjadi sebuah bahan evaluasi. Masih bisa nggak sistem itu tadi diteruskan supaya ada perbaikan. Lalu yang berikutnya bahwa kebijakan apapun yang diambil, yang diputuskan oleh orang tua, oleh sekolah bersama, itu harus berbasis kondisi istimewa ini, harus paham. Jadi jangan dipaksakan situasi itu normal. Lihat situasi masing-masing. Pilihlah yang paling memungkinkan, yang paling memudahkan, yang paling melonggarkan. Supaya tidak terjadi sebuah situasi anak didiknya stres, gurunya juga stres, orang tuanya stres, tidak begitu. Kita ini mau menginginkan kebaikan kan, bukan menginginkan keburukan. Jadi pahami, nggak usah memaksakan target yang itu sebenarnya ternyata kalau kemudian kita cermati item nomor 5 itu, kita bisa bedakan mana yang pokok, mana yang cabang, mana yang itu desain dasar, mana itu pengembangan, mana yang bisa ditunda, mana yang harus sekarang. Nah, itu nanti akan menentukan. Bener nggak sih kalau kemudian belajar membaca itu memang harus gurunya yang ngajari? Enggak. Belajar ngaji harus gurunya. Malah mungkin lebih optimalan orang tuanya. Kalau seperti itu gimana? Kalau misalnya orang tuanya itu bisa, ya ajari sendiri. Kalau ternyata juga nggak bisa, kalau itu mungkin bisa dipikirkan mendatangkan satu orang ke rumah, misalnya begitu kan, ternyata masih memungkinkan ketika dipastikan beberapa hal. Oh, beliau adalah kita semua yang di rumah sehat, dia juga sehat, dia masih dalam satu lingkup tetangga yang juga zonanya misalnya hijau begitu ya, tidak pakai melewati kendaraan umum, dia pakai kendaraan sendiri, silakan, itu bisa jadi ada strategi offline yang memungkinkan bisa diambil. Lalu yang berikutnya, ini insya Allah yang terakhir, slide saya yang terakhir, optimalkan kemampuan yang dimiliki, yang kita miliki lah. Anak miliki, orang tua miliki untuk meraih target. Apa yang ada, nggak usah nyari yang nggak ada. Kalau memang kesulitan mengusahakan HP, itu memang sulit betul ya, sudah sampaikan saja. Kalau begitu, tegas orang tua, karena saya tidak bisa mengupayakan untuk mengikuti sekolah itu harus menggunakan HP. Saya prediksi saya tidak akan bisa mengikuti target mengirimkan editing videonya begini-begini. Kita sampaikan, maka saya akan memilih untuk melakukan pendidikan anak itu saya ambil alih. Targetnya adalah begini, misalkan tadi kan untuk usia memayis itu dia harus menjadi anak-anak yang jatuh sahsia Islam, berarti akliyahnya terbentuk akliyah Islam, nafsiyahnya nafsiyah Islam. Pahami apa itu nafsiyah Islam, bagaimana akliyah Islam, saya akan ngajari begitu. Nanti kalau saya membutuhkan bantuan ustadz atau ustadzah, saya akan hadirkan. Mungkin akan coba saya hadirkan, saya akan datang ke
ustadz atau ustadz yang datang, seterusnya itu silakan disampaikan. Apa yang dipunyai, apa yang kita miliki itu saja fokus di situ. Kalau memang tidak memungkinkan, sudah lupakan dulu. Mungkin nanti berarti anak saya terlambat kelasnya berarti. Ya ketika memang kemudian itu bisa dikomunikasikan ke sekolah, ya mestinya sekolah kemudian bisa memahami kalau situasi tidak bisa diusahakan. Harusnya lebih arif kan begitu ini. Tapi kalau memang ternyata pilihannya ketinggalan 1 tahun, ya sudah. Mungkin kita akan lebih memilih begitu daripada kemudian orang tuanya sendiri stres, kenapa dia harus menyediakan gadget yang tidak bisa dia miliki, kemudian ketika harus nyetor tugas itu ternyata harus ngeprint, harus moto, itu ternyata per mata pelajarannya itu menghabiskan biaya sendiri, belum kuotanya dan seterusnya. Itu juga tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa gitu, jangan paksakan. Orang tua paham bahwa tadi pendidikan itu berbasis orang tua, sebenarnya dia yang bertanggung jawab. Dia kan yang bertanggung jawab. Ketika dia menghadirkan guru, itu kan bagian dari sebenarnya dia hendak memenuhi tanggung jawab dia. Kalau kemudian situasi memang ternyata dia tidak sanggup melakukan seperti kondisi semula, maka ikuti pakai, optimalkan kemampuan dan potensi yang dipunya. Kalau ada sarana-prasarana yang bisa memudahkan ya, oh di rumah masih bisa nyetel radio, oh masih bisa dengerin podcast, ya, misal begitu ya, HP-nya masih bisa. Mungkin orang tua yang akhirnya golek-golek gitu ya. Ada nggak ya sarana-prasarana yang bisa membantu anak saya untuk ngerti ini, belajar ini. Misalkan anak itu usianya itu SMA, memang ternyata malah wangel begitu ya, malah justru dia ngakses kemana-mana. Wis tak kursuskan online apa? Coding kah? Editing video kah? Atau apa kayaknya akhirnya selesai masa pandemi ini ternyata dia menguasai skill untuk sekalian belajar kerja, sekalian dia itu punya skill tertentu yang dia bisa pakai untuk dakwah, kan? Dengan sarana dia punya kemampuan editing video tadi dia bisa untuk menyampaikan dakwah dengan menggunakan meme atau membuat apa-apa dan seterusnya, masuk di situ. Kalau kemudian kita menggunakan gadget dan internet, perhatikan rambu-rambunya. Ini bahasan tersendiri. Kalau ibu-ibu, bapak mau mendapatkan penjelasannya, seandainya tidak nututi saya sampaikan, bisa diakses di YouTube channel saya ya. YouTube channel kami di Faiza Roshidah. Judulnya Rambu Pemakaian Gadget untuk Anak. Silakan dibuka di sana nanti. Lalu mindset kita harus kita rubah ya. Melihat situasi pandemi ini jangan sudah langsung tergambar wis angel wis gitu. Jangan wis angel. Tapi Allah itu kalau kita diajak oleh Allah diajari untuk memiliki keyakinan itu inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi ibarat tamu gitu ya. Ketika Allah itu hadirkan kepada kita kesulitan, ada user datang, si sulit itu datang bertamu ke kita. Maka mungkin meskipun waktu itu yang datang itu baru kita lihat si sulit toh, tapi sebenarnya sedang bersama dia itu ada 2 user, ada 2 mudah. Maka carilah si 2 user itu di si 2 kemudahan yang sedang bertamu datang bersama user. Karena Islam mengajarkan begitu. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bayangkan kayak kita kedatangan tamu si sulit, satu sulit, maka bersama dia itu ada 2 mudah. Coba lihat, cari situasi. Contohnya misalkan, gara-gara nggak bisa keluar kemana-mana, ternyata kita bisa semakin bonding dengan anak-anak kita. Yang tadinya ibu-ibu itu malah banyak waktu itu habis untuk liatin drama Korea, sekarang punya kesempatan untuk ngajari anaknya kan. Meskipun pertamanya dipaksa jadi untuk membersamai BDR. Lama-lama dia kan terasa enak ya, jadi ibu kan bermanfaat gitu rasanya, nggak kayak kemarin. Anaknya juga nggak pernah nanya, anaknya nggak pernah nyari kan begitu, misalkan begitu ya. Lalu, manusiawi kalau kemudian anak kita itu kok diajari diterangno gini nggak ngerti-ngerti, akhirnya membuat kita itu marah, akhirnya membuat kita mutung, anak juga begitu. Nah, supaya nggak begitu, fokus saja pada potensinya dan proses yang kita ikhtiarkan, bukan hasil. Saya itu sudah terangkan begini, kok nggak ngerti-ngerti, nggak ngerti-ngertinya itu yang bikin stres. Tapi kalau kemudian kita fokus pada potensi, anak itu kata Allah diberi akal. Semua anak dikasih kemampuan mengakal. Semua anak diberi potensi naluri. Semua anak dikasih ilham, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia bisa jadi baik, dia bisa jadi nggak baik. Dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi yakin bahwa anak kita pasti bisa ngerti apa kata kita, penjelasan kita, apa yang kita sampaikan. Fokus pada potensi. Lalu prosesnya, kita kan disuruh pokoknya ngajarkan kan?
Mau ngertinya itu 1 tahun, 2 tahun, akhirnya jadi baiknya itu bisa begitu. Sudah, pokoknya yang akan dinilai oleh Allah, yang akan diminta tanggung jawab itu adalah ikhtiar kita, prosesnya. Sudah, hasilnya kita mintakan kepada Allah. Kalau kita ingin cepat, Allah sang pembolak-balik hati, Allah pemilik segala kekuasaan. Kalau mau instan langsung ya bisa. Maka mintalah kepada Allah. Mendidik anak bersama Allah. Lalu yang berikutnya, jangan lupakan untuk jadi pendidik itu yang memang harus ada ilmunya. Nah, selama ini mungkin gara-gara nggak jadi pendidik untuk anaknya, akhirnya lupa mengupgrade. Maka ini adalah kesempatan upgrade ya, upgrade. Dan selalu ikuti aktivitas apapun yang kita lakukan itu dengan suasana keimanan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Demikian Ibu-ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah mendapatkan mulai dasarnya Ibu-ibu. Tadi kita mulai dari bagaimana visi misi, kemudian konten sampai usia. Ya. Dan tadi luar biasa juga kita diberi satu gambaran bagaimana masa usia dini. Ya, di sana adalah mengumpulkan bahan, kemudian sampai akhirnya ketika usia seperti anak-anak kita ya, SD seharusnya itu sudah menjadi bangunan yang tersusun sebenarnya, karena bahannya itu sudah kita kumpulkan pada saat usia dini, ya tinggal melanjutkan untuk kita mantapkan nanti menyambut masa prabalik. Ya insya Allah ini sudah siap ya dari para ibu-ibu atau juga mungkin sebagian dari bapak-bapak yang mau sharing, ya mumpung ada pakarnya, yaitu Ustadzah Faizatur Rosidah. Beliau adalah founder dari komunitas Ibu Tangguh. Nah ini tangguhnya itu di mana? Ya mungkin kita Koreksi, nanti bisa Bu. sharing, monggo. Bukan Ibu Tangguh ya, bukan Ibu Tangguh, Muslimah Tangguh. Bu Muslimah Tangguh. Iya, Muslimah Tangguh, bukan Ibu Tangguh. Nanti itu punyanya orang gitu. Keliru tadi, miliknya orang. Oke. Monggo, boleh calon ibu juga boleh tanya. Ya, enggak usah sungkan. Mumpung ada pakarnya bersama kita. Boleh lewat chat juga. Oh, saya tanya, ibunya Ramzi. Ya, saya tanya. Silakan Bu, langsung Bu. Ya, saya ya. Nggih, Boleh? Zudi Ramzi Ya. Safiuddin, nggih. Ya. Saya yang mempersilahkan, enggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan di sini, gini, setelah saya daring ya, waktunya pandemi ini daring, saya rasakan itu anak saya itu justru semakin mundur gitu loh ya. Karena yang tadinya memang tidak pernah main gadget, nah sekarang itu tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Rofiqoh ya, itu memang benar gitu loh ya. Mereka asik dengan gadgetnya, sehingga pelajaran itu tertunda. Ya mohon maaf karena saya juga bekerja sehingga yang mendampingi ketika daring itu memang anak saya. Kemudian untuk saya lihat perkembangannya itu, satu, dia sudah mulai tidak mau tahfidz, kedua memudahkan, artinya sekolah daring aja nggak apa-apa, nanti juga bisa, atau sampai nanti batas akhir jam 9, biasanya sekolah kan ngasih waktu jam 9 malam selesai untuk pengumpulan tugas ya. Itu dia menggampangkan gitu ya. Apakah memang mungkin itu kesalahan orang tua dalam mengarahkan, atau memang ya anak mengambil situasi yang karena sekarang tidak sekolah sehingga harus banyak bermain gitu. Terus kemudian langkah apa yang saya bisa ambil sebelum terlanjur sampai nanti
kelas 6 kemudian sampai seperti itu. Saya tidak mau anak saya itu hanya mengerjakan soal-soal, ya, tapi tidak memahami apa yang yang dia dapatkan selama sekolah ini. Mungkin itu yang menjadi keresahan saya gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dinal ya, Dinal wali murid kelas 4. Jadi usia 10 tahun ya. Masa boleh dipukul kalau tidak mau sholat. Nah, itu sama pertanyaan luar biasa. Ya. Sambil dijawab kawan dengan pertanyaan Bunda Dinal tadi. Ya. Gini, saya jadi pengen menyampaikan rambu-rambu gadgetnya itu ya, supaya dapat gambaran ya. Saya kasih bonus, saya sampaikan dulu sebentar ya Bu, share sebentar saja ya, ini ya. Ustaz Hasan, boleh saya lanjutkan untuk menyampaikan ini? Boleh, Us, boleh. Kok lama ya. Jadi gini, kalau kita bicara anak saya kok jadinya banyak yang pegang gadget, akhirnya kecanduan ini dan seterusnya. Ini kan kita bicara tentang perbuatan ya. Perbuatan ada kalanya itu berkaitan dengan perbuatan saja, ada kalanya perbuatan yang melibatkan benda. Jadi kalau kemudian kita bicara perbuatan, hukum perbuatan itu hukum asalnya adalah pasti dia ada hukumnya, ada hukumnya dalam pandangan syariah. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i atau bi hukmillah. Hukum asal perbuatan adalah terikat kepada hukum syara. Kalau kita belum tahu bagaimana hukumnya, maka pasti kita harus yakin ada penjelasannya dalam syariat. Maka yang wajib dilakukan adalah mencari tahu. Kalau sudah tahu, maka perbuatan itu tidak akan keluar dari 5 hukum ini yang disebut sebagai ahkamul khamsah. Maka kalau sudah ketemu antara 5 ini, kita akan dikatakan terikat kepada hukum yang 5 ini. Kalau terikat pada yang wajib, itu artinya berarti harus melaksanakannya. Terikat kepada hukum haram berarti harus meninggalkannya. Misalkan kita mencari tahu, oh ternyata mengakses konten porno dari gadget itu hukumnya haram. Maka terikat kepada yang haram itu adalah harus meninggalkannya. Demikian pula nanti ketika kita mengajarkan kepada anak kita kan sampaikan itu hukumnya haram, maka harus kita tinggalkan. Maka orientasinya, pendidikan yang kita lakukan mulai dari pengarahan, pemberian informasi, pengkondisian, menguatkan, memotivasi sampai pemberian sanksi itu adalah agar dia tidak sampai jatuh pada keharaman, kan begitu. Kalau kemudian hukumnya adalah sunnah, maka terikat pada yang sunnah adalah kita berusaha untuk seoptimal mungkin mengambilnya, melaksanakannya. Terikat kepada hukum makruh adalah kita berusaha seoptimal mungkin meninggalkannya. Karena itu lebih dekat kepada keridhaan dari Allah. Sementara terikat pada yang mubah ini boleh memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Maka kita akan coba memilih perbuatan-perbuatan yang itu akan lebih menunjang pelaksanaan yang wajib, memudahkan kita meninggalkan yang haram, mendekatkan kita kepada semakin mudah melakukan kesunahan, semakin memudahkan kita meninggalkan kemakruhan. Itu untuk perbuatan. Sementara untuk benda, Bunda Viko, mohon maaf, tercoret-coret. Ya. Untuk benda, maka hukumnya itu cuma 2, halal ataukah haram. Hukum asal benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita tidak perlu mencari untuk tahu hukum satu benda itu harus ada disebut secara jelas di Quran maupun hadis. Oh, HP halal. Oh, donat halal. Oh, tisu. Tidak harus begitu karena hukum asal benda itu adalah mubah, kecuali kemudian ada dalil yang mengharamkan. Maka yang haram-haram itu saja, yang disebut saja, itu yang kemudian haram. Sisanya, meskipun tidak disebutkan, maka itu adalah mubah. Nah,
Kalau kemudian kita kaitkan dengan perbuatan yang menggunakan benda, maka mengikuti hukum perbuatannya, ya, perbuatannya. Karena kalau benda itu sebenarnya dia misalkan apa namanya seperti pisau, seperti gadget gitu ya. Dia itu punya potensi untuk digunakan melakukan kebaikan maupun digunakan untuk melakukan keharuman atau kemaksiatan atau kerusakan. Nah, sehingga kemudian itu harus kita pahami dulu. Jadi kalau kemudian kita mau saya nggak ingin anak saya kecanduan gadget. Apakah kemudian maksudnya gadget itu menjadi haram? Kita sudah menjadi jelas bahwa tidak. Gadget itu adalah alat saja. Ketika dia merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan sains, tidak ada sakofa tertentu di sana, maka bendanya ini adalah mubah saja. Dia punya potensi untuk kita gunakan dalam kebaikan, bisa kita gunakan untuk keburukan. Perbuatan yang menentukannya. Nah, maka kita lihat di sini. Jadi gawe atau gadget itu hanyalah alat yang punya potensi untuk bisa kita manfaatkan. Siapa penentunya? Penentunya itu adalah siapa yang megang, siapa yang make. Dan juga karena di sini di gadget ini isinya itu kan udah ada konten-konten. Konten-konten ini kan berarti ada kaitan dengan ada produsennya, ada donaturnya, ada yang mengiklankannya, ada yang menjualnya, menyebarkannya kan gitu kan. Maka itu ditentukan juga oleh sistem apa yang sedang memimpin peradaban ini. Kalau kemudian sistem yang memimpin adalah seperti hari ini, sistem sekuler, yang tidak menjadikan Islam sebagai rujukan, kapitalistik, yang menjadikan materi itu sebagai pemimpin, bukan halal haram, tapi kemanfaatan, asal ada manfaatnya, asalkan kemudian masih ada yang beli, masih ada yang nyari, ternyata konten porno itu ada yang nyari, dan dia mau bayar, maka ada, boleh Anda menjadi produsen film porno. Nah, itu sistem apa itu yang memimpin itu? Itu adalah sistem kapitalis, sekularisme, liberalisme. Jadi ini yang pertama. Yang menentukan adalah kita pemakai, kita yang megang, kita yang menggunakan, dan sistem apa yang memimpin. Lalu yang kedua, rambu-rambunya. Kalau ini untuk anak usia dini, tidak boleh ada penggunaannya. saya jadi merasa lucu dengan cara-coretannya. Ini Bunda Viko ini yang mencoret-coret ini Bunda Viko. Jadi mungkin beliau tidak nyadari apa di pegangannya atau beliaunya sedang berusaha membuka mute-nya gitu ya. Jadi karena bisa dilihat setiap ada coretan itu nama beliau keluar di sini. Jadi rambu-rambu yang kedua, tidak boleh menjadikan gadget itu sebagai sarana untuk menduduk maniskan anak, pokoknya dimana repot, anak umur 0, bayi 1 tahun disetelkan YouTube gitu ya. Tidak boleh. Atau kalau kemudian dia oh ini saya sekolahkan TK-nya pakai daring juga. Tidak boleh tanpa pendampingan. Jadi tidak ada ceritanya anak itu kalau usia dini megang sendiri HP-nya gitu loh. Apalagi dikasih HP sendiri, kuota sendiri, lalu dia lihat-lihat sendiri di kamarnya sendiri pribadi, tidak boleh. Yang kita lakukan kalau anak usia dini itu justru lakukan aktivitas yang sifatnya langsung, stimulasi langsung. Jadi anak itu langsung diajari megang pensil, megang pasir, megang bola, megang tangannya itu diperkenalkan dan permukaan kasar, halus, bening, megang clay, ya, langsung gitu. Bukan melihat anak memegang bola. Dia diajari nendang, berguling-guling, berlari. Bukan dia melihat anak berlari, bukan dia melihat anak menendang. Jadi langsung, mereka distimulasi langsung. Baik aktivitas fisiknya maupun stimulasi akalnya maupun stimulasi nalurinya. Yang ketiga, jangan memberikan gadget berjaringan internet sebelum anak siap. Kapan dikatakan siap itu? Kita sudah punya konsep, anak itu sudah mulai diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab itu kalau dia mukallaf, dia sudah terbangun syahsiah Islam. Lah, bahkan kalau kemudian kita mengikuti, ya ketika Bill Gates dan Steve Jobs itu ditanya, Bill Gates ini bosnya Microsoft, Steve Jobs ini bosnya Apple ya, yang penemunya Apple ya Bu ya. Ketika mereka ditanya, kapan anak Anda itu boleh memiliki ponsel pintar atau smartphone, mereka ternyata tidak membolehkan anaknya sebelum usia 14 tahun. Lah, ini orang kafir
dia menggunakan usia 14 tahun sebagai ukuran. Padahal kita yang muslim, kita sudah diajari dengan prinsip pendidikan berbasis usia. Kita mengetahui usia 14 tahun ini adalah usia maksimal kita harus menyelesaikan membentuk syahsiah Islam pada anak kita. Kan begitu kan ya? Dan ketika sudah dia bersyahsiah Islam, baru kemudian itu bisa lebih kita percaya, dia mulai bisa memiliki pertimbangan yang benar, sehingga tidak diperbudak oleh gadgetnya. Lalu, kalau memang butuh, tapi Ustazah kalau saya itu nggak kasih gadget, nanti kalau saya itu jemput anak saya pulang sekolah itu nggak bisa janjian, itu susah ketemunya. Saya jemput, tak tunggu ternyata dia lari-lari kemana-mana. Nah, kalau begitu butuhnya apa? Butuh untuk ditelepon, butuh untuk diketahui posisinya di mana. Ya beri smartphone, beri handphone yang dia bisa ditelepon, bisa untuk kirim pesan, SMS misalkan. Kalau nggak harus smartphone, nggak harus untuk bisa digunakan untuk mengakses situs-situs tertentu, ya nggak usah kalau memang nggak butuh itu. Begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau memang dibutuhkan, ini musimnya daring Ustazah. Semua anak harus dikasih gadget dan ada jaringan internetnya. Karena ini kaitannya dengan proses belajar. Berarti kalau begitu ibu-ibu pahami. Ini kan dalam rangka pendidikan kan ya. Tadi prinsip pendidikan yang ketiga tadi apa? Ketiga ya, berbasis orang tua. Orang tua itu penanggung jawabnya. Mau orang tuanya itu pekerja kantoran, mau pekerja serabutan, mau bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, tetap itu tidak bisa dihapus bahwa berbasis orang tua, bahwa fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisan, itu fa'abawahu, orang tuanya. Maka orang tuanya adalah pengendali. Yang ngasih gadget siapa? Bisa anaknya beli sendiri, orang tua kan? Yang ngasih internet siapa? Orang tuanya kan, gitu kan. Yang kemudian memberikan izin dia boleh pakai itu siapa? Kan orang tuanya. Maka kemudian jangan seolah-olah kok kayak ujuk-ujuk loh anakku itu jadi apa namanya, pecandu gitu. Enggak, itu ada awalnya. Maka pastikan orang tua adalah pengendalinya. Kalau mau aman, kalau untuk belajar daring ini, satu, lakukan proses mengaksesnya itu di ruang terbuka. Jadi jangan di kamar. Jangan dibolehkan diakses di kamarnya sendiri. Lalu diusahakan seandainya memungkinkan ibu-ibu kasih akses itu melalui laptop kalau bisa. Jangan HP, jangan tablet ya. Sebisa mungkin laptop karena memang bentuknya itu lebih memungkinkan, itu terasa sifatnya terbuka, orang bisa lihat. Tapi kalau HP itu, tablet itu memang lebih private. Dan kemudian berikan akses internet itu jangan dalam bentuk kuota personal dia. Jadi jangan HP pribadi, jangan kuota di HP-nya pribadi, lalu dia mengaksesnya di kamar pribadinya dia. Karena itu nanti akan membentuk sebuah kultur kamar tidur yang rusak. Itu disebut terjemahannya kultur kamar tidur. Jadi anak itu di kamar terus, karena di kamar itu dia bisa ngechat teman-temannya, dia bisa pesan makanan, dia bisa mengirimkan apa macam-macam. Tapi di kamar terus akhirnya dia. Nah, dan yang berikutnya adalah dampingi. Mau saya kan kerja, saya serahkan kepada anak saya. Berarti pastikan anaknya itu memang kemudian mewakili ibu sebagai penanggung jawab. Itu. Nanti kaitannya dengan, berarti kalau misalnya anak saya kok akhirnya begini ya, dengan daring malah dia nggak sholat, malah dia nggak belajar. Segera ambil kendali, ambil kontrol kalau begitu. Bagaimana tindakan berikutnya yang harus saya lakukan kan begitu kan ya? Apakah kemudian saya perlu lakukan sebuah penyusunan jadwal? Gadget itu ketika kemudian tidak jamnya harus saya ambil, itu kan tergantung ibu mengenali situasi di lapang itu masing-masing orang akan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Lalu saya kembali ke rambu-rambu penggunaan gadget. Yang berikutnya adalah kalau ngasih internet tadi, pastikan konten yang diakses anak-anak kita aman. Kalau ibu-ibu adalah orang yang mengerti teknologi, melek teknologi, mungkin kemudian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang itu bisa menjadi pengaman ya, supaya tidak nyasar kemana-mana kontennya. Kita bisa gunakan setting ramah anak. Kalau mau memberikan YouTube berarti mungkin pakai YouTube yang ada batasan-batasan yang kita pilih.
Tapi kalau misalkan ibu-ibu tidak melek teknologi begini, ya mau enggak mau ya harus ada di sampingnya mendampingi, tahu apa yang dia akses, apa yang dia buka. Selama proses itu tadi. Kalau sudah selesai, ambil saja gadgetnya. Tadi kan seperti saya katakan, beri sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk belajar daring, begitu selesai daring, ya simpan, ambil. Begitu. Lalu yang berikutnya, kalau memang kemudian, memang saya kasih kesempatan Ustazah, boleh di akhir waktu, di akhir minggu, anak-anak itu boleh pakai HP saya, pinjam HP saya. Ya kalau memang begitu, kalau memang ibu-ibu membolehkan, mengizinkan anak boleh melihat YouTube, boleh melihat misalkan TV, boleh melihat HP-nya, kebolehannya itu seperti apa? Yang jelas, batasan waktunya bagaimana, dia boleh untuk membuka apa? Yang jelas, dan tegaslah dengan batasan itu. Nah ini, kalau kemudian kita ngasih batasan juga enggak, kita ngasih batasan waktu juga enggak, ngasih rambu-rambu kamu nanti harus boleh membukanya tuh ini juga enggak. Lalu anak itu kemudian pokoknya dipegangi gadget sendiri, internet sendiri, dia dibiarkan, dia mau kemana-mana ya terserah dia, mau sengaja atau tidak sengaja. Maunya tadinya dia mau membuka tugas, menyelesaikan tugas dari sekolahnya, mencari kandungan buah duku, dia ketik itu di Google search ya misalkan, buah D gitu. Baru tulis D kan sudah muncul angka huruf berikutnya A, buah dada langsung seandainya kemudian enggak sengaja klik itu kemana-mana. Kemudian anak itu tadi enggak sengaja awalnya, ternyata dia akhirnya mampir ke situs-situs yang merusak dan itu kemudian sudah memapar otaknya menjadi sebuah awal bibit kerusakan yang dia alami. Nah, yang berikutnya kalau sudah kadung ya kalau bisa ini sebelum kadung ya, terutama kalau anak usia dini. Anak usia dini itu masih mudah sekali untuk kita alihkan perhatiannya. Jadi kalau ada orang tua yang nanti misalkan mau di sini mau tanya atau konsul anaknya usia dini, anak saya itu susah kalau saya ambil HP-nya nangis. Ini jawabannya gitu ya. Bahwa kalau usia dini itu masih sangat mudah untuk kita kendalikan karena mereka masih punya keterikatan dengan kita itu sangat besar. Mereka masih punya kebutuhan dengan kita itu sangat besar. Bedakan dengan anak kuliah, bedakan dengan SMA yang sudah mengenal lingkungan lain ya, yang tidak merasa kalau misalkan tidak ada orang tua dia tidak bisa apa-apa. Kalau anak itu masih begitu, kalau masih usia dini apalagi. Maka alihkan perhatian atau kecenderungan anak pada gadget itu kepada hal lain. Bangun bonding, lakukan aktivitas yang sifat itu langsung ya. Misalkan ada diperkenalkan program 1821. Dari jam 6 sampai jam 9 malam, orang tua enggak boleh pegang gadget. Bolehnya hanya 3B. Belajar, main, bicara sama anak. Enggak harus baca buku, tetapi ngobrol saja. Atau main-main, boleh. Enggak harus belajar itu membaca buku. Terus kalau sekarang ini ada banyak sekali paket-paket buku, mengenai edukasi yang Masya Allah menarik-menarik ibu-ibu. Jadi jangan kuper ya. Buku bisa bersuara, macam-macam lah itu. Silakan dimanfaatkan. Nah, yang ini harus dipahami lagi bahwa bagaimanapun juga, karena tadi ada faktor sistem dan peradaban yang menaungi, kita tetap butuh dukungan masyarakat dan sistem yang kondusif memang. Anak tadi kan sudah kita ajari dengan rambu-rambu begini, ternyata nggak sengaja ngeklik, karena memang kemudian ada industri pornografi itu memang ada gitu loh, dan itu dibiarkan oleh sistem hari ini, dianggap itu bagian dari hak pribadi masing-masing. Kalau nggak mau ya jangan mengakses, kalau mau ya sudah nggak usah protes kan gitu. Maka ini menjadi sebuah hal yang harus kita sadari, kita itu butuh dukungan sistem yang kondusif. Maka harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Ibu-ibu dengan orang tua yang lain saling berkomunikasi, gimana caranya supaya membentengi anaknya, apa bikin pengajian rutin supaya sama-sama visinya, apa kemudian ada pertemuan yang sifatnya sharing dan seterusnya. Itu begitu ya. Saya kira ini dulu dari jawaban ini ada feedback apa enggak? Silakan. Ya. Bu, ya dibuka mute-nya, Bu Zudi, sudah dibuka mute-nya Bu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin saya mulai koreksi kembali ya, karena selama ini memang
ada kerjasama antara sekolah dengan ya sekarang pun juga ada gitu loh, tapi nggak apa ya, nggak seperti ketika kita masuk sekolah, kita bisa bertatap muka dengan guru, bisa menyampaikan apapun gitu loh ya, unek-unek terkait dengan perkembangan anak ya. Sekarang ini agak jauh mau nyambung kok gimana gitu loh ya, rasanya belum klik dengan para ustadzah ya ketika daring ini, sehingga harus saya pecahkan sendiri gitu loh ya, karena banyak perubahan yang dialami oleh anak saya. Karena sebetulnya anak saya tidak memegang gadget, Us, tapi yang memegang kakaknya ada di pondok, dan waktunya daring itu jam-jamnya itu sampai sore ya, sampai sore, sehingga ketika tidak ada kesempatan daring itu anak saya memakai gitu loh, yang kecil itu, yang Dinal itu. Jadi dia tidak punya HP, tapi kakaknya itu yang punya HP, dua itu kadang dipinjemkan. Nah di situ saya mulai mengalami kesulitan ya. Silakan dikoordinasikan dan disinergikan dengan sang kakak. Ya. Boleh apa enggak dia meminjamkan, kalau enggak ya simpan. Kalau adik kakaknya melarang, mungkin malah adiknya malah nurut daripada kalau orang tuanya yang melarang. Ya betul, yang melarang kakaknya itu makanya nurut ya. Nah ya, kan mudah tuh berarti langsung selesai kan gitu kalau begitu. Ya kadang-kadang kakaknya mungkin kasihan ya karena masnya megang ya, kemudian kan tergantung ibu, sampaikan saja. Kasihan melihat adiknya tambah baik apa tambah buruk. Iya. Kalau ternyata itu untuk kebaikan ya harusnya dia malah membantu, karena yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau pornografi tidak dia tidak ngeklik ke situ, tapi main FF itu. Sama Bu. Oh, saya dapat uang, begitu. Betul. Saya makanya pusing. Yang saya sampaikan tadi. Makasih ya Us ya. Terima kasih. Rambu-rambu umum ya. Yang saya sampaikan tadi rambu-rambu umum, bukan hanya untuk mengakses pornografi, tapi untuk umum. Iya. Yeah. Terus langsung masuk ke chat. Satu pertanyaan lagi. Kita sampai jam berapa Bu Ahsan? Sampai jam berapa kita? Ya 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya baiklah. Nanti Zoom-nya insya Allah jam 15 kurang sedikit ada acara berikutnya. Saya langsung masuk ke pertanyaan dari Bu Rifah ya. Yang punya anak 4, tertinggi 12 tahun, anak pertamanya yang selalu merasa orang tua kurang adil, sepertinya hanya sayang pada anak-anak, adik-adiknya. Gimana caranya? Kalau usia 12 tahun, ya. Ini kasus Ustazah. Ya. Nanya calon. Bukan Bu Rifah, tapi masih belum. Mau dijawab? Ya, jadi ini pertanyaan kasus. Ya, monggo dijawab. Oh ya. Ya, jadi kalau usia 12 tahun, ini anak sudah memayis, bahkan mulai mendekati akil. Pendekatannya, kalau bicara kepada anak yang mendekati akil balik, itu adalah menangkan hati dan akalnya ya Bu ya. Maksudnya menangkan hati itu apa? Buat dia memang merasa kita itu memang sayang padanya, dan kita itu dekat dengannya memang. Karena kalau kemudian hanya menggunakan tuturan atau nasihat yang itu hanya mengisi akliyahnya saja gitu, tapi dia merasa orang tuanya itu tidak dekat dengan dia nggak akan menerima masukan itu, akan sulit. Jadi selain membentuk mafhum, berusaha untuk memahamkan kepada dia bahwa orang tua itu sayang ke semua anaknya. Kalau dulu itu Mas itu ya ketika kecil ya sama kayak gitu, ya umur 0 sampai sekian itu begini. Ada adik-adiknya umur berapa sih? Ada adik yang umur 4 tahun, ada 6 tahun. Ketika mereka itu masih umur kamu itu masih waktu umur 0 sampai 2 ya saya beginiin, ketika kamu umur begini, misalnya begitu ya. Pendekatan mafhum dilakukan, tetapi kalau mafhum ini itu kemudian hanya diberikan seperti sebuah tuntutan gitu ya,
diminta kamu harus segera ngerti itu tok, tapi sang anak tidak merasa connect dengan itu adalah bentuk sayangnya orang tua kepadanya, dan dia tidak akan merasa orang tua ikut sayang padanya kalau dia tidak dekat, kalau orang tua tidak dekat dengannya. Contoh tidak dekat itu misalkan bagaimana? Misalkan ini Bu ya, ada fenomena orang tua itu difahami oleh anaknya, manggil dia itu hanya kalau dua hal. Kalau nggak mau marahi, ya mau nyuruh. Jadi kalau namanya dipanggil gitu misalkan, Ahmad, Aisyah, wes, pokoknya ibu wes nyeluk ini wes, ibu manggil gini, ini pasti mau dimarahin. Siap-siap dia, pasti mau ada yang dimarahin. Atau kalau nggak gitu, manggil ini pasti karena saya mau disuruh apa? Mau disuruh nganu adiknya, mau disuruh ini, disuruh itu kan. Cuman itu toh. Jadi anak itu sampai mengingat orang tua itu panggilan kepadanya itu hanya dalam bentuk dua itu. Bayangkan gitu loh. Padahal gitu, kita itu kalau kita belajar dari pelajarannya Nabi Yusuf itu ketika hampir jatuh kepada perzinahan dengan Zulaiha, itu kan wahamma bihi wahamma biha. Jadi Yusuf itu sebenarnya senang dengan perempuan itu juga sudah senang dengan Yusuf. Hampir saja kedua itu jatuh pada perzinahan. Laula an ro'a burhana rabbi. Karena ada kata-kata begitu kan di Quran. Kalau saja Yusuf tidak melihat ada burhana rabbi di situ. Ada penjelasan Tuhannya di situ. Nah, kemudian kalau kita baca tafsirnya ternyata penjelasan Tuhan di situ itu apa? Itu ternyata gambaran wajah orang tuanya hadir. Kok bisa? Yusuf itu terpisah dari orang tuanya. Itu usia kecil. Ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur itu masih kecil dia. Tapi ketika kemudian dalam kondisi begitu itu hadir wajah bapaknya dalam ekspresi yang sangat dia kenali. Kalau di situ digambarkan memukul dada, menyebut nama Yusuf, menyampaikan semacam nasihat begitu ya. Jadi sampai kemudian itu menyentakkan dia sampai dia terhindar dari keharuman yang situasinya sebenarnya itu sudah sangat genting. Hampir saja zina. Nah, apa di antara pelajaran bisa kita dapat dari situ? Ketika kemudian anak itu mencoba menghadirkan wajah orang tuanya, ternyata yang dia ingat itu cuma marah-marah toh dan nyuruh-nyuruh toh. Bayangkan gitu. Dia tidak pernah dapat bayangan bahwa ketika misalnya dia sudah besar gitu ya, dia menghadapi situasi sulit, dia ingat orang tuanya dulu pernah ngasih nasihat ini. Kenapa kok begitu? Oh, karena ada profil orang tua yang senantiasa itu mau menyampaikan nasihat-nasihat yang mungkin pada waktu kita sampaikan nasihat itu, hari ini anaknya nggak dengar. Pada saatnya dia butuh, karena pernah ada memori itu, bisa dia putar. Ada nasihat yang dulu bapak itu pernah sampaikan begini. Oh, sudah meninggal orang tuanya dia bisa putar, karena ada memori itu. Ini orang tuanya nggak pernah ngasih nasihat, mau ngamuk dok. Gitu. Mau diputer koyo apa oleh anaknya gitu, diputer memorinya tentang orang tua, metune ngamuk edok. Bayangkan, gitu kan ya, jangan sampai. Lalu yang berikutnya, bahwa orang tua itu sampai bisa sedekat itu, Yusuf sampai bisa mengenali itu ada ekspresi ketidaksukaan, memasukkan jarinya digigit atau memukul dadanya, itu menunjukkan kedekatan gitu loh, orang tua dengan anaknya. Padahal sebentar dia dengan orang tuanya. Berarti kualitasnya itu membuat dia bisa mengenali. Nah, ibu saya wajahnya begitu itu berarti sudah tidak senang, tidak setuju. Saya tidak akan teruskan. Jadi ngerti gitu loh, nggak perlu ngamuk-ngamuk. Terus angkat tangan kita sudah ngerti anaknya itu karena dekat. Maka bangunlah kedekatan. Ya, nah itu saya kira untuk kalau teknisnya, termasuk kalau anak usia 12 ini tadi, kasih waktu sendiri gitu ya. Ajak ngomong dari hati ke hati, apa sih yang satu-satu, dia tuh punya kegelisahan apa yang masih dia belum puas dengan jawaban kita, coba cari. Jangan dalam keadaan terburu-buru, disambi-sambi, masih ngurusi adiknya, dia akan lihat, toh kan, ngurusi saya pun dia, ibu saya pun masih sibuk dengan anaknya, gitu, sibuk dengan adiknya, bukan dengan dia. Padahal katanya mau ngomong-ngomong sama saya, tapi ternyata begitu nih.
Coba komunikasikan dengan suami sementara waktu butuh berapa jam, 1 jam, 2 jam, saya mau ngobrol dengan adiknya ini, dengan kakaknya ini. Tapi ngomong itu bukan interogasi, omongan yang sifatnya membangun dekat gitu loh. Terungkap apa saja yang menjadi ganjalannya, dan kita kemudian mendengarkannya juga tidak dengan memotong-motong, tidak memberikan perhatian dengan sambil lalu, tapi memang benar-benar kita dengarkan, kita lihat ekspresinya, kita berusaha pahami apa sebenarnya dia resahkan, dia galaukan, gitu. Itu lalu kemudian kita jawab di situ. Mungkin itu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Saya mohon maaf kalau tidak bisa lebih lama lagi. Saya kira mungkin sudah cukup ya waktunya.